Situbondo, Singaraja. Ada lagi yang lain? Jadi ada dari Maluku juga nih, Bapak Ibu. Ada dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ada dari Sulawesi juga, dari Kabupaten Goa. Dari Manado, dari Maros. Oke, Bapak Ibu silakan ya, sambil sapa-sapa dulu, kita saling kenalan dulu ya. Sambil menanti mungkin kita bisa menampilkan ini Pak Akbar, bumper Boleh, dari boleh. GG begitu ya. Oke. Oke, dari mana lagi nih Bapak Ibu Guru? Ada dari Bangka Belitung. Boleh diputar, Bu Nana. Oke, bentar. Hai, nama saya Pak Toban, sering dipanggil dengan nama Pak Tok. Saya adalah leader Education Group wilayah Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. GEG merupakan tempat bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi untuk menginspirasi bagaimana menggunakan teknologi dalam pendidikan. Bagi Bapak Ibu guru semua yang ingin ikut bergabung dan berkolaborasi, silakan join di GEG Indonesia. Saya tunggu. Halo teman-teman, saya Gatur Hermawan. Saya adalah GC Leader untuk wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Saya juga memiliki hasrat besar untuk berkontribusi dalam pengembangan diri dan komunitas. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama GC Indonesia. Di GC Indonesia, kita bisa belajar bersama, berbagi ide kreatif, dan menginspirasi satu sama lain. Mari kita jadi bagian dari perubahan positif dan bangun komunitas yang lebih kuat bersama GC Indonesia. Ayo kawan-kawan, bergabunglah dengan kami, ambil peran dan jadilah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Wujudkan mimpi besar kalian bersama GC Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Oke, karena sudah banyak nih yang sudah bergabung, kita langsung mulai aja ya. Pak Putu ya. Suara saya terdengar, Pak? Aman, Pak, aman. Oke, Bapak Ibu, izin ya untuk memulai webinar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Ya, senang sekali rasanya. Perkenalkan, nama saya Bas Akbar Basra, saya dari GG Kabupaten Wajo.
saya akan memandu kegiatan pagi pada seri Februari yang seri pertama hari ini dengan materi dari nanti Pak Putu ya. Jadi nanti untuk kegiatan seri pertama ini ada materi manajemen penyelenggara webinar bagi Kombel pada PMM yang akan dibawakan oleh Pak Putu Ardi. Beliau adalah GEG Leader Chapter Klungkung Bali. Kemudian penting juga saya informasikan Bapak Ibu bahwa untuk Februari ini kita juga ada 2 event lagi, event pagi, yaitu yang kedua pemanfaatan Chromebook untuk Internet of Things IoT dasar yang akan dibawakan oleh Pak Catur Hermawan, GG Leader Chapter Serian Kalimantan Tengah. Kemudian ada ABC of AI Educators Need to Know yang akan dibawakan oleh Rizky Nurul Amalia. Beliau adalah GG Leader Chapter Tegal Jawa Tengah. Oke, sebelum saya mulai ya Bapak Ibu, saya mau tampilkan dulu sesuatu nih. Oke, udah kelihatan belum layarnya Pak Putu? Boleh dikonfirmasi? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, jadi Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah lihat kan bumpernya GG Group, Google Educator Group Indonesia. Nah Bapak Ibu yang belum bergabung dengan GG boleh menghubungi nanti GG leadernya atau co-leadernya masing-masing ya untuk bergabung supaya bisa nanti mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa sih yang akan dibagikan oleh Google Educator Group di Indonesia, ataupun mungkin Bapak Ibu nanti yang tertarik untuk berbagi inspirasi di event pagi boleh juga. Selanjutnya Bapak Ibu nanti yang belum tahu nih bahwa sesi Februari ini sebenarnya ada 3 seri ya. Ada 3 sesi. Bapak Ibu sudah ada di sesi pertama, siang nanti juga ada sesi kedua, kemudian besok ada sesi ketiga. Nah, yang belum tahu nih boleh bergabung di link bit.ly daftar pagi Februari 2024. Nanti akan kami bagikan juga di kolom komentar ya. Kemudian ada link feedback yang akan disampaikan 15 menit di akhir acara Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa diisi. Kemudian ada Bapak Ibu nanti yang penasaran sih tentang GG Indonesia, terus apa saja event-event yang sudah berlangsung, boleh cek atau kepoin websitenya GG Indonesia di http://www.ggindonesia.id. Kemudian kita juga punya channel YouTube yaitu di GG Indonesia Official. Kemudian untuk di Instagram juga ada ya GG Indonesia. Seperti itu aja sih yang mau saya bagikan di awal kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penting juga saya informasikan bahwa untuk seri kita ini nanti izinkan Pak Putu ya, Pak Putu Ardi untuk membawakan materinya dengan tenang. Jangan tidak usah panik Bapak Ibu, nanti akan kita berikan sesi untuk tanya jawab di akhir ya setelah Pak Putu selesai membawakan materinya seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu nanti sementara Pak Putu menyampaikan materinya boleh juga meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami jawab seperti itu. Gimana Pak Putu, sudah siap? Oke, siap Pak. Oke, langsung saja kalau gitu Pak, silakan. Oke, saya share screen dulu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah hadir di webinar kali ini di GEG Indonesia Event. Jadi saya di sesi pertama akan membawakan materi mengenai manajemen webinar bagi Kombel pada PMM. Jadi bagaimana mengelola webinar pada Kombel yang ada di PMM. Jadi ini diselenggarakan karena ada beberapa rekan yang kesulitan memperoleh sertifikat setelah proses kegiatan itu berlangsung. Oke, kita mulai. Nanti kita ada sesi prakteknya kalau Bapak Ibu mau coba di
di komputer masing-masing. Jadi nanti sajian materinya seperti ini. Kelihatannya sih banyak, sebenarnya enggak. Slide-nya hanya 15 lah ya. 15 slide. Jadi kita akan belajar pada prinsipnya adalah membuat web combel dengan nanti kita pakai yang paling sederhana aja, pakai Google Sheet aja. Nah, kemudian menyiapkan data webinar, apa aja yang harus kita siapkan. Nah, kemudian menyiapkan sertifikat, bagaimana kita generate sertifikat untuk kegiatan webinar. Dan terakhir adalah publikasinya. Setelah semua siap sistemnya, baru kita publikasi di PMM atau di websitenya. Nah, kemudian, ini tim kami, jadi Mbak Nastiti Rajeng yang nanti yang sebagai hostnya, kemudian Pak Akbar tadi, moderatornya. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, mungkin Pak Akbar dulu yang ini, ya, yang merangkum. Nah, kemudian saya sendiri namanya Putu Ardi, saya di leader GEG Klungkung, Bali, ya, leader GEG Klungkung, Bali. Jadi rekan-rekan yang dari Klungkung mau join GEG bisa kontak ke kita, ya. Nanti kita hubungkan dengan GEG Indonesia. Nah, pengenalan dulu, ya. Jadi kalau webinar, saya yakin Bapak Ibu udah tahu, gitu ya. Di seminar yang dilakukan secara online, ya, melalui internet. Nah, kemudian webinar, asal katanya web, ya, webinar. Nah, seminar yang di-online-kan. Nah, kemudian Combel, Bapak Ibu juga sudah paham mengenai komunitas belajar yang di PMM itu sudah banyak sekali, ya, termasuk GEG Indonesia ini adalah Combel, salah satu Combel di GEG, ya. Nah, kemudian itu definisi Combel gitu seharusnya, ya. Jadi sekelompok orang yang memiliki minat dan tujuan belajar yang sama, ya, baru terbentuk Combel. Biasanya di sekolah atau antar sekolah. Nah, kemudian ada juga PMM sebagai platform yang disediakan oleh pemerintah pusat, yaitu Kemendikbudristek, ya, di mana digunakan untuk mempermudah sebenarnya Bapak Ibu guru, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan administrasi sekarang, nih, ya. Nah, itu yang saya pahami dari PMM. Nah, kemudian kalau mau ada pertanyaan boleh di chat, boleh, atau langsung nanti silakan, ya, nanti kita langsung bahas. Nah, kemudian tujuan webinar pada komunitas belajar apa sih, gitu ya. Jadi tujuannya tentu saja nambah wawasan kita. Bagi yang menyampaikan seperti saya, jadi berbagi dan juga mendapat pengetahuan baru dari peserta, ya. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita, ya. Bagi yang ini, ya, belum tahu, ya. Bagi yang sudah tahu mungkin memperluas kasanahnya, gitu ya. Nah, kemudian membangun interaksi dan kolaborasi jelas, ya. Nah, kemudian diharapkan mampu memperkuat semangat belajar karena terus-terusan kita diajak belajar, ya, dan dimotivasi. Nah, kemudian berikutnya adalah menyebarkan kesadaran dan edukasi. Ini yang penting. Jadi kesadaran kita untuk belajar bersama, berbagi bersama, ya, mengedukasi diri kita, ya, diri dulu dan lingkungan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita belajar manajemen kegiatan dan dokumentasi itu pada komunitas belajar, ya. Nah, kemudian alur penyelenggaraan webinar itu ada 3 yang pada umumnya, ya. Persiapan, saat webinar, setelah webinar. Nah, ini yang perlu mungkin yang perlu disadari oleh penyelenggara webinar. Jadi pra-nya apa sih, ya? Jadi tidak hanya sekedar mengadakan webinar, tapi tidak ada persiapan saat sebelumnya. Misalkan menentukan topik dan tujuan, kan kita ada Combel tuh berapa banyak webinar yang kita selenggarakan dalam sebulan, atau 2 bulan sekali atau sebulan sekali, gitu ya. Kemudian memilih topiknya, kemudian memilih narasumbernya, kemudian menentukan target audiensnya, ya, kemudian memilih platform, ya,
platform itu softwarenya kah, ya, yang mendukung nanti webinar itu berlangsung, ya, dan lain-lainnya, ya, termasuk jadwal. Nah, kemudian promosi dan pendaftaran. Oh, maaf, ini ada double. Promosi dan pendaftaran. Ya, bagaimana proses pendaftarannya dan promosinya. Nah, biasanya kalau di PMM kan nggak usah promosi lagi, daftar aja langsung di PMM. Nah, cuman yang jadi masalah adalah bagaimana mengeluarkan sertifikatnya. Apakah hanya mengisi absensi, kan ini ditentukan oleh penyelenggara ya. Ada yang hanya berdasarkan absensi, atau yang penyelenggara yang memiliki ide lain mungkin menggunakan absensi kehadiran. Kehadiran pada software ikon. Misalkan seperti Google Meet yang seri teaching and learning, dia merecord email Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, dan berapa lama Bapak Ibu join pada kegiatan webinar itu. Itu yang seri teaching and learning. Ya berbayar itu ya, yang kayak gitu. Tapi yang free memang nggak ada. Ya, ada yang seperti itu modelnya. Ya, ada seperti itu. Ya, jadi benar-benar dia pengen orang itu hadir gitu misalkan. Ya. Tapi kalau pakai absensi aja ya nggak masalah. Itu tergantung dari penyelenggara. Kemudian saat webinar, jadi kita sudah menyiapkan semua, termasuk tim sudah menyiapkan, ya, ada tim IT dan macam-macamnya ya di sana untuk mempersiapkan, ya, seperti kegiatan hari ini. Ya, kita ada banyak tim ya di GIG Indonesia, kita ada banyak tim. Ya, nah kemudian pembukaan presentasi, sesi tanya jawab dan penutup sudah disampaikan tadi oleh Pak Akbar ya selaku moderator. Nah kemudian kita saat webinar menyiapkan host, kemudian narasumber dan moderator ya. Nah kemudian pasca webinar tentu saja yang dibutuhkan adalah tindak lanjutnya apa, misalkan sertifikatnya, kemudian kalau ada materi yang harus di-sharing atau rekaman yang harus di-sharing disiapkan, kemudian evaluasi dan feedback. Jadi bagaimana webinar itu berlangsung gitu ya, berlangsung. Kemudian mungkin penyelenggara minta materi apa yang kira-kira ke depan bisa disajikan lagi ya, yang di request oleh audiens saat ini ya. Nah, bisa seperti itu pasca webinarnya. Oke. Selanjutnya, jadi webinar itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi dari webinar itu apa yang sudah kita bisa dapatkan gitu aja pada prinsipnya. Apa yang bisa kita dapatkan. Nah, berikutnya nanti untuk link presentasinya mungkin akan di share sama host ya, di chat, kolom chat atau di mana itu. Nah, kemudian kebutuhannya adalah perencanaan, persiapan dan teknis. Jadi di promosi, kemudian promosi kita membutuhkan apa sih? Misalkan kita pakai Canva gitu misalkan untuk membuat flyer dan sebagainya. Kemudian peralatannya apa sih yang kita perlu siapkan? PC kah, webcam kah, mic kah, atau yang lainnya yang dibutuhkan. Kemudian platform webinarnya apa? Pakai ikon apa? Ya, misalkan audiensnya berapa? Jadi kita bisa apakah pakai Google Meet seperti sekarang, ya, atau pakai Zoom, atau pakai Webex, atau pakai yang lain, ya, yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan penyelenggara bagi peserta ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ini paling sering dianggap enteng, koneksi internet. Sebagai penyelenggara ada baiknya menyediakan backup minimal 2 line yang berbeda. Misalkan yang satu fiber optik, yang satu broadband, semacam SIM card lah yang kita gunakan pada HP. Jadi kalau bermasalah koneksi internetnya, yang satu backup. Jadi tetap bisa berlangsung sih kegiatannya. Tapi kalau kita yang kita lakukan kadang-kadang
loss itu nggak balik lagi. Kenapa? Karena nggak ada backupnya. Kalau lebih dari 2 lebih oke lagi tuh, ya kan ada banyak provider. Sekarang mungkin ada puluhan provider ya, internet nggak kayak dulu lagi. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tim IT-nya yang mempersiapkan semuanya. Walaupun kita berjauhan gitu ya, tapi tim IT-nya selalu punya backup untuk kita. Itu pentingnya tim IT dalam kegiatan webinar. Karena mereka lebih paham secara spesifik kebutuhannya apa sih gitu ya. Ya untuk teknisnya. Ya. Ketika Bapak Ibu narasumber misalkan tidak bisa hadir, bagaimana tim IT itu menyiasati, ya, entah meminta slide-nya dan kemudian ya menayangkan slide-nya dan macam-macam sampai narasumbernya muncul lagi, itu misalkan ya. Jadi ada yang memanage. Nah kemudian saran saya bagi narasumber sebaiknya hanya saran ya, sebaiknya gunakan yang 2 layar. PC-nya 2 layar. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang, saya memiliki 2 layar di sini. Yang satu untuk menampilkan mic-nya, yang satu menampilkan presentasinya. Ya, jadi apakah saya masih terkoneksi apa enggak sih gitu ya. Nah, itu cuma saran ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi kita selalu ada backup yang kita lakukan. Ya. Selama ini yang kegiatannya kan loss, kemudian nggak tahu dia bahwa udah keluar, dia ngomong aja gitu. Ya, saya pernah melihat seperti itu. Sehingga disarankan menggunakan dua layar. Nanti setting pada layar Bapak Ibu adalah extend, perpanjangan monitor 1 untuk presentasinya, monitor 2 misalkan untuk software Vicon-nya. Ya, seperti itu kira-kira untuk penyelenggaraan webinar, ya, kalau mau di manajemen. Nah, kemudian lainnya, kalau manajemen peserta jelas ada pendaftaran, konfirmasi dari ya, kemudian pengingatnya, bagaimana mengingatkan. Jadi di pendaftaran kan pakai Google Form. Kemudian bagaimana mengingatkan peserta? Apakah membuat grupnya ataukah cukup mengingatkan pada emailnya di Google Calendar misalkan. Jadi kumpulkan email peserta, kemudian ingatkan pada Google Calendar. Ya, nanti kalau akunnya terhubung di HP peserta, maka peserta akan diingatkan oleh Google Kalendernya bahwa hari ini atau saat ini ada penyelenggaraan webinar. Itu misalkan, ya, itu salah satu cara untuk mengingatkan peserta. Nah, kemudian moderasi juga penting, ya. Jadi perannya Pak Akbar di sini sebagai moderator itu sangat penting, ya. Jadi ketika pembicara melakukan proses presentasi, maka nanti jika ada peserta yang bertanya, maka Pak Akbar yang akan menangani dulu, ya. Nah, kemudian lainnya ada desain banner atau poster atau flyer, ya. Itu lainnya yang kita siapkan. Kemudian ada sertifikat. Nah, sertifikat ada baiknya dicek dulu, ya. Jangan hanya di-generate, dicek dulu, kemudian baru di-generate, ya. Nah, untuk flyer mungkin bisa buat di Canva yang paling mudah, ya. Kemudian bisa diduplikasi setiap kegiatan. Ya, itu untuk bermudah. Jadi buatkan folder khusus pada Canva, project Bapak Ibu pada Canva. Share folder itu dengan tim Bapak Ibu. Jadi Canva juga. Jadi buat folder, di-share dia. Kan bisa itu, di-share. Ya, share ke emailnya, ke akunnya rekan-rekannya, ya, yang di Canva. Ya. Jadi kita bisa bekerja bareng dalam Canva itu. Ya. Di satu tim bisa mengakses di satu folder di Canva yang isinya flyer. Jadi tidak tidak berantakan nanti. Ya, manajemennya ada gitu. Ya, manajemennya ada. Nah, itu penting. Menurut saya itu penting. Karena di Canva kita buat desain, tapi
lokasinya berantakan, tidak dalam satu folder yang sama. Jadi nanti kebingungan ketika nyari flyer yang sudah lama. Tapi kalau sudah dalam satu folder, ya maka nanti Bapak Ibu gampang untuk membuka lagi, ya. Nah, berikutnya, nah ini yang tidak kalah penting. Apa yang dibutuhkan? Website. Ya, website itu sangat dibutuhkan. Kalau menurut kami ya, website sangat dibutuhkan oleh penyelenggara webinar. Untuk apa? Yang pertama itu biasanya untuk download sertifikat bagi peserta. Ya, nah, kan tinggal dikirim aja melalui email. Kalau misalkan tidak terkirim dan hilang, dan peserta tidak punya kontak Bapak Ibu, maka website adalah satu-satunya jalan menuju ke komunitas Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ruang simpan di awan. Ya, apa ya? Ya semacam Google Drive lah ya, OneDrive, Google Drive apa gitu ya, yang kira-kira membantu Bapak Ibu nanti untuk mengarsipkan kegiatan semuanya. Ya, kalau Bapak Ibu kan kenal Drive bersama kalau di Google ya, belajar ID lah ya, Google Workspace for Education, maka Bapak Ibu bisa simpan di Google Drive. Jelasnya Google itu Drive itu harus di share dengan timnya. Jadi di share dengan timnya supaya timnya dapat mengakses dan ikut mengelola di sana. Jadi nggak sendiri kita. Kalau kita berhalangan, berarti tim yang lain bisa mengerjakan. Kan itu yang asik sebenarnya. Kolaborasi ya, istilah kerennya sekarang mungkin kolaborasi gitu ya. Ya, nah kemudian software Vicon-nya itu juga tergantung kebutuhan yang sudah saya jelaskan tadi ya, tergantung seberapa maaf. Jadi software Vicon-nya tergantung kebutuhan. Kalau ingin yang lebih memadai, artinya ya kita harus keluarkan kocek istilahnya ya, sedikit uang untuk berlangganan gitu ya. Kalau saya sendiri berlangganan di Teaching and Learning Google ya. Ya kira-kira sekitar, mohon maaf saya nyebut angka ya biar Bapak Ibu tahu, sekitar kalau saya langganan sekitar 700.000 sebulan. Maaf setahun, bukan sebulan ya, 700.000 setahun. Jadi sudah bisa udah bisa rekam Google Meet saya, Classroom saya itu spesial gitu ya. Jadi ada fitur yang tidak ada pada yang gratis. Sangat membantu saya itu ya saat pembelajaran di kelas. Nah, kemudian untuk Google Meet-nya bisa di recording, ada breakout room-nya. Maksimal peserta bisa 250, kadang bisa lebih dikit gitu ya, kadang bisa lebih dikit. Saya bukan ini ya, saya bukan promosi, tapi itu sangat membantu ketika ada penyelenggaraan webinar yang lebih dari 100 peserta ya, dan butuh saya recording atau saya streaming ya. Jadi saya nyaman menggunakan itu ya. Nah, Bapak Ibu kan nyamannya kayak gimana? Kalau pakai yang free misalkan nyaman, bolehlah. Untuk streamingnya pakai apa? Pakai OBS bisa. Open ya studio itu ya. Mulai saya sering juga pakai OBS ya kalau untuk streaming ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, tadi saya juga sudah jelaskan ya kelengkapannya, ada flyer, poster tadi ya. Pakai akun belajar ID-nya, gunakan di Canva. Kan itu udah for education Bapak Ibu ya. Sudah for education. Jadi sudah pro gitu ya katanya, sudah pro. Kemudian komputer dan internet yang memadai sudah saya berikan tipsnya tadi ya. Menggunakan dual monitor bagi pemateri ya, internetnya stabil ya, dan backup internetnya ya. Gunakan minimal 2 provider. Kemudian software absensi dan sertifikat. Kalau untuk absensi mungkin pakai Google Form aja, kan standar ya. Kemudian generate
sertifikat, nanti kita pakai Canva yang paling mudah. Tapi kalau Bapak Ibu mau tantangan, kita bisa pakai Google Doc sebagai template-nya, Sheet sebagai datanya, AppScript sebagai penghubungnya. Jadi bisa kita generate. Nanti saya tunjukkan demonya gitu ya, demonya. Kalau yang pakai Canva, request lah ya. Kalau memang dibutuhkan kita lakukan, kalau enggak. Karena pakai Canva kayaknya hampir semua bisa kayaknya, gampang gitu ya. Nah, kita udah ke mau bagian prakteknya. Jadi wordingnya nih kalau udah mahir ya nggak usah ikut lah lagi ya. Kalau udah mahir ya, hanya untuk pemula gitu ya. Level tutorialnya easy gitu ya, easy ya. Ya. Jadi kita langsung mulai ya. Oke, terima kasih untuk jempolnya. Terima kasih jempolnya. Nah, kemudian yang pertama kita buat web combel. Ya. Kita buat web combel. Kita pakai apa? Bisa pakai salah satu dari ini ya. Apakah Google Site, blog, CMS, native. Kenapa saya isi Canva itu? Menurut saya ya. Jadi mungkin menurut Bapak Ibu berbeda. Kalau Google Site itu paling gampang. Gampang banget menurut saya nih. Blogger lumayan, tapi butuh pengetahuan sedikit tentang HTML Bapak dikit. Kalau mau ngedit-ngedit dikit untuk bloggernya ya, biar tampilannya oke gitu ya. Nah, kemudian CMS oke lah. Kalau CMS, kalau yang menguasai semacam WordPress, Joomla, atau yang lainnya, Drupal atau yang lainnya, content management site ya. Tapi ini butuh hosting kan Bapak Ibu, butuh biaya lagi. Nah, itu kan lumayan membebani ya. Makanya saya kasih tanda seru ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah itu yang paling nggak saya saranin. Kecuali Bapak Ibu seorang mungkin yang memiliki jiwa tantangan yang tinggi ya. Natif belajar programming, belajar framework, atau natif itu ngoding manual buat website ya. Butuh hosting juga, selain butuh biaya, butuh pemikiran juga. Makanya saya tidak sarankan gitu ya. Tapi kalau yang butuh tantangan luar biasa, bolehlah pakai yang paling bawah gitu ya. Tapi yang saya mau share di sini adalah yang paling atas saja, yang paling gampang gitu ya. Nah, kemudian membuat web combel. Jadi nggak buka Google Site dulu, tapi kita buat konsepnya dulu. Di Google Site kita mau bikin apa untuk combelnya, itu dulu. Mohon maaf Pak Akbar, kita tanya jawab dulu atau kita praktek dulu nih Pak? Silakan Pak. Kira-kira gimana Pak? Oke. Kalau masih panjang kok ini Pak waktunya untuk yang dibutuhkan untuk prakteknya? Atau udah tinggal dikit lagi? Kalau untuk prakteknya kan lumayan kita harus pindah-pindah Pak. Nanti kalau waktunya masih ada sekitar 10 menit sih Pak. Gitu ya. Iya. Jadi kalau prakteknya sih panjang. Misalkan contoh seperti ini ya. Web yang dibutuhkan apa aja sih halamannya? Beranda, webinar, jadwal, sertifikat, legalitas, dan kontak. Nah, kalau beranda itu kan halaman depannya. Nah, saya tunjukkan langsung aja deh ya. Tunjukkan langsung. Di sini ada, saya sudah buat ininya, contohnya. Ini contoh dengan menggunakan Google Site ya. Nah, kalau yang kayak gini kan Bapak Ibu udah tahu lah ya isi headernya, nggak usah saya jelasin lagi gitu loh. Ya, intinya halaman beranda itu seperti ini ya. Jadi ada misalkan pintu depannya isinya apa gitu, keterangan apa gitu ya. Kayak di sini mengenai komunitas PMM itu apa sih gitu ya. Mohon maaf ya hapusnya. Jadi, nah kemudian berikutnya story-nya gimana gitu ya. Gimana caranya biar menarik aja lah dilihat orang gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya misalkan ada linknya, jangan di-scan Bapak Ibu ya. Nggak ada alamat kemana, ini cuma sampel aja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita buat seperti ini sebagai konsep dasarnya di beranda, maka Bapak Ibu bisa gandakan
Karena ini paling cepet nih menurut saya nih. Kalau udah buat kayak gini nih. Nah, kita tinggal gandakan. Misalkan Bapak Ibu tadi buat apa nih? Webinar. Ya, berarti tinggal diklik aja di sini. Nah, klik duplikasi halaman. Nah, kita kasih nama webinar gitu ya. Selesai. Nah, ini webinarnya. Nah, tinggal kita ganti aja. Ini kan beda nih halamannya nih. Nah, ini kita tinggal ganti di sini. Webinar. Coba. Ya, misalkan seperti itu. Sebentar. Mohon maaf. Oh, webinar itu hanya menu utama dia. Jadi bukan itu ya. Menu utama itu di sini ada di sini. Mohon maaf. Klik di sini. Oh, maaf. Klik di sini bagian menu gitu ya, webinar. Nah, berarti halaman ini, yang ini tadi itu adalah halaman untuk jadwal dan sertifikat. Oke, kita ubah ya. Ini diganti propertinya jadi jadwal. Oke, jadwal selesai. Nah, berarti ini jadwal. Nah, jadi jadwal kita letakkan di bawah sini. Nah, dia bagian dari webinar. Nah, jadi kayak gini dia tampilannya Pak Bu ya. Jadwal. Kemudian ini tinggal kita duplikasi aja lagi. Duplikasi jadi halaman apa nih lagi nih? Sertifikat. Nah, sertifikat. Maka kita gunakan sertifikat. Sertifikat. Nah, sertifikat. Oke, selesai. Nah, di sini ada sertifikat. Ya. Oke, itu ya. Jadi sudah ada kita punya nih halamannya. Langsung nih dan ini. Kemudian ada legalitas, ada kontak ya. Kita selesaikan dulu aja ya. Nih kita gandakan duplikasi. Ini legalitas. Legalitas itu misalkan Bapak Ibu punya SK itu ya, tampilin aja di sana kan boleh tuh. Jadi bahwa kita tuh legal gitu aja ya. Komunitasnya legal itu misalkan ya. Nah, maka saya letakkan di bagian bawah sini. Nah, legalitas. Maka tampilannya adalah seperti, saya close dulu yang ini. Nah, maka tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, nih. Ya. Nah, kemudian setelah legalitas, kita duplikasi lagi di sini ke legalitas ya. Legalitas. Nanti kita edit lah sedikit ininya, webnya. Setelah legalitas, kita duplikasi lagi halamannya jadi halaman kontak. Nah, kalau halaman kontak tentu saja isinya adalah kontak Bapak komunitas Bapak Ibu. Kontak misalnya. Nah, gitu ya. Nah, cepet kan Bapak Ibu buatnya? Saya bilang cepet. Kalau kita udah bikin konsepnya dahulu. Konsepnya dulu dibuat di halaman web Kombel Bapak Ibu maunya ngisi apa. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, bisa di custom dengan kebutuhan Bapak Ibu, terserah mau kayak gimana caranya. Ya, bisa di custom. Nah, secara umum defaultnya menurut saya ada seperti ini. Beranda, webinar ada jadwal, ada sertifikat, ada legalitas, ada kontak. Ya. Nah, pada jadwal tentu saja kita membutuhkan nanti load jadwal. Nanti kita buat di Google Sheet ya. Kita tampilkan. Nah, kalau mohon maaf. Yang ada di Google Sheet adalah sertifikat, mohon maaf. Kalau jadwal kita mungkin bisa ubah di sini Bapak Ibu ya. Kita hapus saja ini. Hapus. Gampang Bapak Ibu buatnya ya. Kalau yang ini adalah footer Bapak Ibu, tinggal edit aja bagian bawah ada footer. Isi apa gitu ya. Nah, sekarang kalau mau memasukkan ini kan ada di sini nih. Tanggal pelaksanaan link webinar saya copy aja ya. Nah, ini. Nih. Ya. Tanggal pelaksanaan, link webinar, kemudian link Google Meet-nya, topik pembahasan, dan link absensinya misalkan. Mau diletakkan misalkan di sini. Maka Bapak Ibu klik yang ini aja. Saya kira nggak susah ya, tinggal klik ini aja. Ya. Kemudian di sini tinggal cariin gambar misalkan ya, mohon maaf. Pilih gambar aja lah ya, dari Google Drive kayaknya. Nah, misalkan saya isi, misalkan ini ya, webinar ini misalkan. Nah, contoh aja ya. Nah, saya gedein dikit. Nah, ini enak nih. Ya, kalau pakai coding tuh harus pakai kode berapa ukurannya itu. Saya rumit menurut saya. Nah, ini kita
paste. Nah, ini tinggal diisi aja Bapak Ibu. Nah, tanggalnya kapan? Misalkan sekarang 24 Februari gitu ya. Februari. Tuh. Link PMM-nya apa ya? Nah, itu misalkan ya. Nah, apa gitu ya. Kemudian link Google Meet-nya apa? Itu misalkan. Ya, ini contoh nih ya. Topiknya apa? Misalkan pengelolaan gitu ya. Pengelolaan webinar gitu misalkan. Link absensinya mana gitu misalkan ya. Nah, gitu ya. Contoh Bapak Ibu ya. Yang di sini adalah misalkan webinar gitu ya. Sesi 1. Nah, sesi maaf 1 temanya adalah pengelolaan gitu ya. Webinar. Nah, misalkan kalau terlalu gede gitu ya, bisa dikecilin lah ya. Gitulah ya. Ya kira-kira. Kalau Bapak Ibu merasa ini perlu kita skip, saya skip ya. Kan gampang ya, ini kayak gini. Tinggal nanti ditambahin aja. Misalkan Bapak Ibu mau ada kegiatan berikutnya misalkan ya 2024 misalkan. Ada kegiatan berikutnya, kan tinggal duplikasi di bagian ini Bapak Ibu. Duplikasi, nah berarti sesi 2 nanti. Kita bikin satu template aja 2 ya. Nah, misalkan ini apa nih? Keamanan data. Itu misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ganti gambarnya. Itu misalkan contoh ini ya. Nah, misalkan ini. Contoh ini. Nah, misalkan ini. Nah, Bapak Ibu bisa geser-geser juga ya. Nah, ini nih, mau kayak gimana, tampilannya mau kayak gini juga bisa. Ya, misalkan. Mau digedein lagi, boleh. Dikecilin lagi, boleh. Nah, ini enaknya Google Sheet nih. Saya suka Google Sheet karena gampang deh. Gampang banget. Bahkan bagi pemula sekalipun, sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Jadi, fiturnya ini Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti. Menyisipkan, menyematkan link media sosial kah, YouTube kah, kalender, dokumen, map, spreadsheet, formulir gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau mau menyisipkan ini kan Google Formulir kan gampang ya. Tinggal ini aja. Diklik ini. Nah, taruh di mana? Formulirnya misalkan saya ambil contoh ini ya. Absensi contoh ya. Nah, di mana dia? Larinya. Di bawah dia. Ini enaknya kayak gini Bapak Ibu. Kalau di Blogger saya harus baca kode HTML-nya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tinggal dilebar-lebarin aja, digede-gedein kayak gini aja. Nah, gitu. Jadi nggak usah pusing ya. Nah, ini di atas nih, saya maunya ini di bawah, ini di atas. Itu misalkan, tinggal digeser aja Bapak Ibu ya, geser gitu, enak sekali nih. Ya, itu ya. Maaf, ini geser ke bawah, boleh juga. Itu. Maka dia letaknya paling bawah, ini jadi bawah. Jadi geser-gesernya itu gampang. Gampang, tapi tampilannya oke gitu loh. Tampilannya menarik buat saya. Ya, buat saya sih ya. Mungkin buat Bapak Ibu berbeda, tapi buat saya itu tampilannya menarik. Asik dia, asik. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ingat isi ini ya. Boleh copyright, boleh copyleft apapun yang Bapak Ibu boleh pakai lisensi apa gitu ya. Common Creative lisensi juga boleh, terserah Bapak Ibu. Intinya bagian bawah isi keterangannya. Biasanya sih copyright juga Bapak Ibu ya, biasanya. Ya, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ya, tapi kalau ada yang mau minta file ini nanti boleh lah. Nanti kita bagi aja, nggak apa-apa. Free lah kalau saya. Ya. Jadi Google juga ngasih free ke saya. Jadi ini saya bagi free. Nah, kemudian kalau legalitas Bapak Ibu, nah ini kita hapus ya dulu ya. Hapus. Bapak Ibu kan biasanya pakai PDF tuh. Ya, pakai PDF. Contoh nih. Maka Bapak Ibu bisa menyematkan, mungkin bisa disematkan PDF di sini kali ya. Dengan menyematkan ini kali ya. Nah, ini. Nah, misalkan saya buka PDF dulu Bapak Ibu ya. Sebentar, saya cari PDF dulu ya. Sabar ya, cari PDF dulu ya. Saya coba contoh cari PDF. Nah, ya, untuk Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, misalkan ini. Bapak Ibu, mungkin ini saya share screen ya.
Ini Bapak Ibu ya, kan ada PDF nih. Nah, kita buka jendela baru. Kita buka PDF nih, buka jendela baru. Kita coba ya. Kemudian kita sematkan item nih. Nih, kita copy bagian ini. Kita coba aja ya, kita coba. Saya nggak ini mau coba-coba gitu ya. Bisa nggak ditempelin di sana ya? Sematkan kode ya. Nah, sorry. Oh, mohon maaf. Kita ulangi. Tadi di bagian ngambil ininya. Sematkan item, kita blok, kita copy, kemudian kita sematkan di sini. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Bentar, saya coba dulu. Oh, sama ya. Bentar Bapak Ibu ya. Saya coba dulu untuk mengambil ini ya. Ini nih, ini ya. Mohon maaf. Ini iframe. Kita copy. Kita bisa paste nggak di sini? Sebentar saya coba dulu ya. Oh, sepertinya nggak bisa ya. Sebentar. Saya coba. Oh, saya belum share ini ya. Saya belum bagikan. Mohon maaf. Saya harus bagikan dulu ya. Siapa saja. Oh, ini masalahnya ya. Selesai. Saya coba sematkan item. Saya coba copy. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Maklum. Sorry. Mana tadi? Sebentar. Atau gini aja Bapak Ibu, ntar kalau sudah bisa saya coba lagi, saya masih mengingat ya. Kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan. Artinya di sini Bapak Ibu menyematkan intinya ininya PDF-nya yang tadi nih, PDF yang ini Bapak Ibu sematkan. Ya, nih. Ya. Ya, jadi ini PDF-nya ditampilkan di sini. Ya. Nah, misalkan itu. Nah, ini misalkan ya, contohnya gitu ya, contohnya ini. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini misalkan ini legalitas Bapak Ibu misalkan pakai PDF. Kan? Nah, pakai PDF ya. Ini di bagian legalitas. Jadi di legalitasnya ada nah, ini misalkan contohnya. Ya. Contoh ya. Nah, udah clear ya. Jadi berikutnya adalah konten mungkin Pak. Ya. I'm so sorry I don't want to be harsh, but kita dibatasi waktu karena kita masih ada sesi selanjutnya ya siang ini. Oke. Bapak Ibu mungkin kalau masih ada waktu nanti bisa dilanjut setelah sesi tanya jawab ya. Karena saya lihat di kolom komentar dan sudah banyak nih Pak Putu yang sudah angkat tangan. Mohon maaf nih Pak Putu sekali lagi. Silakan Pak. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya mau ambil dari kolom komentar dulu dari Pak Leonardo. Pak mau nanya untuk aplikasi tambahan atau add-ons di aplikasi Google Meet agar kita tidak terlempar saat meeting. Thanks katanya. Tidak terlempar saat meeting itu biasanya penyebabnya sederhana Pak. Biasanya koneksi yang paling ini ya, paling krusial ya Pak ya, Pak. Itu sih yang paling sering sih, iya. Jadi tadi sudah ini sih di share juga triknya sama Pak Putu kan, siapin provider cadangan, gitu kan Pak? Betul, betul Pak, betul. Oke, selanjutnya nih Pak, ada beberapa orang yang sudah angkat tangan, mungkin kita bisa lihat siapa sih. Mungkin saya acak aja ya Pak. Silakan sambil yang pertama dari Bu Erni mungkin. Oke, boleh. Silakan Bu Erni diaktifkan mic-nya. Silakan. Ada nggak nih orangnya? Halo, masih monitor nggak nih? Oke, sambil ini ya, sambil menunggu, saya juga ini menyampaikan ini ya, di sheet-nya
sebaiknya buat seperti ini sesuai dengan yang di PMM. Jadi buat sebaiknya ya hanya ini aja, saran aja sih. Jadi kita bisa tahu jadi kegiatan kita ke depan tuh apa saja. Kita rencanakan lewat Google Sheet-nya ini. Ya, tentu saja yang Google Sheet ini yang tahu kan tim ya. Di sini karena saya menyampaikan materi mengenai ini, saya sampaikan di sini ya. Ya, seperti inilah caranya kalau menurut saya untuk memanajemen bagaimana penyelenggaraan kegiatannya ya. Sambil boleh Pak Akbar misalkan ada pertanyaan langsung aja di sela saya nggak apa-apa, langsung aja. Ya. Silakan langsung. Bu Erni nggak aktif, mungkin Bu Johari. Silakan diaktifkan mic-nya. Jika ingin bertanya langsung. Nah, kemudian sudah saya on kan ini untuk semua. Tadi saya off kan soalnya yang untuk cendir ini dari mikrofon. Barusan saya buka Pak Akbar. Sama ini Bapak Ibu, Pak Akbar, Pak Putu, habis ini akan ada Bu Natalia yang mau menyapa kita semua, adoption kita. Jadi nanti mungkin Pak Putu sama Pak Akbar bisa menyiapkan ini pertanyaan terkait materi. Bapak silakan disiapkan 3 pertanyaan karena nanti akan ada surprise begitu dari Bu Natalia bagi yang berhasil menjawab begitu Pak Putu. Silakan. Bisa dipersiapkan juga. Jadi untuk pertanyaan terkait materi begitu ya. Oke. Oke, yang tadi siapa tuh yang belum sempat tadi? Bu Johari atau Bu Erni? Siapa nih? Silakan. Ayo. Bu Johari deh yang sudah aktifkan webcam-nya. Ayo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kami ini masih pemula, jadi ini baru kami mau merencanakan mengadakan webinar di Kombel kami, tapi karena ini kan kelas 12 ini juga sudah dekat juga untuk ujian semester, kemudian dilanjutkan oleh ujian sekolah. Jadi rencananya kami kemungkinan awal Maret baru kita bisa laksanakan. Jadi masalahnya tadi itu mengenai materi yang akan kami siapkan. Jadi bentuk materinya itu bisa dalam bentuk Google dokumen, kemudian bisa juga dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, Google Slide bisa Bu. Ya, Google Slide atau campuran keduanya juga bisa ya Pak ya. Tanpa pun bisa. Dan mengenai jadwalnya, apakah jadwalnya itu maksudnya rentang waktunya itu bisa mungkin sekitar berapa minggu begitu? Kemudian pesertanya bisa juga dari luar Kombel ya, karena kan nanti kita publikasikan itu mengenai jadwalnya, jadi pesertanya bisa juga dari luar Kombel kami. Apakah bisa? Kemudian juga ini mengenai nanti untuk sertifikatnya, ya, apakah dari Kombel kami yang siapkan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dengan ketua Kombel ya. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Pak Putu tentang ini berarti ya penyelenggaraan webinar di Kombel. Ya, boleh Pak? Kalau menurut saya nih yang saya baca di Perizinan itu, Ibu boleh menyelenggarakan kapan aja terserah Ibu ya. Sebagai penyelenggara kan gitu ya Pak Akbar ya. Iya betul. Yang kedua, apa tadi Pak? Saya juga agak ini. Itu tadi waktunya jadwalin. Jadwalnya terserah Ibu dong, kan Ibu penyelenggara. Boleh dong bebas. Ya, saya tambahin dikit waktunya itu. Sorry. Saya dinonaktifkan dulu mic. Oke.
Untuk waktunya itu maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan sih. Oh, Soalnya maksimal 3 hari ya. nggak bisa didaftarin mepet-mepet waktu pelaksanaan. Soalnya itu langsung tercoret di situ. Jadi kalau misalnya boleh dijadwalin 1 minggu sebelum. Seperti itu sih, Bu. Nah, Terus apa lagi ya tadi? Pada Ya. PMM ya. Oh, iya. Ya. Terus itu tadi Pak lagi katanya bisa Pesertanya nggak bebas. kalau Sertifikat. Pesertanya Ya. boleh bebas ya Pak ya? Kan di sana Pak ya? Di Boleh. PMM ya? Siapa aja boleh. Seperti Nah, sekarang kan kalau bebas. Iya. Kalau didaftarin di webinar PMM artinya siapapun yang bisa akses itu berarti bisa mendaftar, Bu, seperti itu. Betul. Terus sertifikatnya berarti yang bikin ya berarti penggerak kombelnya, Bu. Ya. Penyelenggara kumpul ya. Penyelenggaranya. 1 sampai 3 orang sih itu. Yang tanda tangan itu ya ketua komunitas kombelnya. Ya, kalau ada kepala sekolah boleh lah. Mungkin kepala sekolahnya bikin SK kombel kali. Boleh lah. Gitu. Oke. Mohon maaf nih, saya jadi jawab. Saya gregetan. Nggak apa-apa. Kita kan diskusi kan gitu. Masalah kan. Oke. Gimana Bu Iya. Jafari? Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Sama-sama Bu. Oke. Ada lagi nih yang mau nanya mungkin ya? Betul Bu Fransina ya Pak. Angkat tangan. Oke Bu Fransina langsung aja nih sebelum kita lempar ke Bu Nat. Ya. Ya, baik. Suara saya kedengaran, Pak. Di sini hujannya deras sekali Sangat soalnya. jelas, Bu. Oh, ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, salam kenal. Saya Rambu dari Sumba, NTT. Hari ini materinya luar biasa sekali, Pak. Kami penggerak komunitas sangat terbantukan. Mungkin pertanyaannya saya, Bapak mungkin bisa spill link untuk Selama ini kan kalau pakai kuota belajar, pakai akun belajar, kuota Gemitnya terbatas 100. Mungkin tadi sepertinya saya mendengar bisa sampai 250 ya Pak. Itu caranya gimana ya untuk anggota Gemitnya itu Pak? Mungkin Pak Akbar dikasih kontak siapa itu nanti ya. Kalau saya pakai teaching and learning gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu lebih detail lagi mengenai teaching and learning itu. Ya. Jadi mungkin dari DPG memberikan kontak Ibu ya. Yang siap. untuk menjelaskan detail banget gitu ya. Oke, siap Pak. Pak, masih ada lagi pertanyaan satu Pak. Silakan, Bu. Ya, saya kayaknya tertarik sekali dengan tadi Google Site ya, Google Site, terus yang file Excel untuk jadwal dan lain-lain. Mungkin kalau tidak keberatan bisa dibagikan filenya Pak untuk kami, kalau bisa. Gini, nanti saya berikan kepada ininya moderator atau ibu hostnya, nanti bu hostnya yang nyebarnya. Nanti siap. Nanti saya bergabung ke grup WA-nya juga nanti Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ingat like and subscribe ya ininya ya. Siap Pak. Ya, makasih Pak. Oke, yang terakhir mungkin nih dari Bu Devriani. Silakan Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Iya, perkenalkan saya Devriani Yuda Putri, saya Ketua Kombel Rumah Belajar Teknik Audio Video, juga sudah terdaftar di PMM. Nah, mungkin tadi hampir terjawab oleh Pak Baso. Tadi saya menanyakan, Kombel kami sudah melakukan webinar, namun karena kita kan melibatkan pemateri dari berbagai pihak, nggak terlalu banyak, cuman begitu sudah deal jadwal, saya daftarkan ke webinar PMM, jadwal yang saya inginkan itu nggak terpenuhi. Jadi ditawarkan jadwal-jadwal yang istilahnya di luar jadwal yang sudah kami rencanakan. Ya mungkin tadi kata Pak Basu tadi minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Nah saat itu kalau nggak salah itu 3 hari sebelum pelaksanaan saya daftarkan. Namun pilihannya malah rencananya kan kami waktu itu kan mau tanggal 6 jam 2 gitu ya. Tapi pilihannya ada di jam malam semua, nggak ada yang siang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Akbar bisa ini lebih pengalaman kalau yang di jam itu. Kalau saya sih selalu mistake. Saya tanya dulu nih Bu Devriani, itu buka PMM-nya mau daftarin itu malam atau siang itu? Malam siang. Juga pasti ya? Masa siang. Biasanya itu mengikuti. Jadi gitu ya. 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kita daftarkan, kita mau daftarkan malam ini,
Berarti yang bisa itu 3 kali 24 jam waktunya, sebelum itu baru bisa. Seperti itu sih. Oke. Saya juga punya pengalaman seperti itu sih. Saya kan mau buat kegiatan untuk kombel sekolah nih. Saya mau daftarin, iseng-iseng mau daftarin di PMM. Nah, jadi ya terpaksa saya daftarin beda jadwal, cuma saya berikan keterangan di deskripsi bahwa ini di gitu. reschedule gitu ya, dipercepat seperti itu. Jadi seperti itu sih kalau saya triknya. gitu, iya. Oke, terima kasih. Tapi nggak apa-apa gitu Pak ya, walaupun misalnya pelaksananya tidak terdaftar di PMM, namun kan sudah kita laksanakan, komunitas kita juga terdaftar dan sertifikat juga penyelenggara komunitas dengan pihak dinas yang tanda tangan gitu. Gak apa-apa sih. Iya, memang kan. Iya. Ini kan maksudnya karena Ibu sebagai ketua komunitas, iya. Ini kan maksudnya kenapa harus dipublikasi di webinar PMM supaya dikenal luas komunitasnya, jadi bukan cuma diketahui di lingkungan sekolahnya Ibu aja seperti itu. Kalau memang Ibu kegiatannya aktif, tidak harus sih diselenggarakan di webinar PMM. Tapi kalau bisa diselenggarakan di webinar PMM ya nggak apa-apa juga, lebih bagus lagi gitu sih. Iya, kemarin itu memang niatnya seperti itu Pak, karena terkendala waktu. Saya kalau mau reschedule sesuai dengan yang ditawarkan di PMM, kan narasumbernya yang lain berhalangan gitu loh. Ya, yang cocoknya ya tanggal yang sudah rencana awal gitu. Nah kebetulan kalau untuk seperti kata Pak Putu tadi bahwa SK itu adalah legalitas gitu ya. Nah seperti saya bukan kombel sekolah, tapi kombel kan dari MGMP provinsi gitu ya, di luar sekolah, tapi tetap karena guru teknik audio video untuk Sumatera Selatan itu kan sedikit karena sekolah yang ada jurusan teknik audio video itu kan tidak semua SMK yang ada, sehingga jumlah gurunya hanya untuk satu provinsi itu hanya ada lebih kurang 15 orang gitu, sehingga MGMP-nya hanya 1, bukan per sekolah. Nah itu kalau bikin legalitas SK-nya dari dinas gimana itu Pak ya? Boleh lah Bu, kalau memang seperti itu kan dinas pendidikan aja Bu, boleh. Kalau diusulin aja, biasanya dinas pendidikan oke lah masalah kayak gitu dia Bu. Nah satu lagi kalau memang di luar jadwal misalkan, tapi harus memenuhi jadwal itu, mungkin Ibu lakukan semacam podcast saja Bu dulu, nanti bisa Bu tayangin pada saat jadwalnya. Kan itu salah satu cara kita mengakali. Ibu bikin podcast direkam nih dulu nih, nanti pada jamnya Ibu tayangin itu podcastnya. Nanti tanya jawab, Ibu dan tim yang menjawab. Oh siap, terima kasih. Ya. Oke, nice. Pak Putu. Sangat menginspirasi sih. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena kita dibatasi waktu. Nah, saya mau tagih nih, Bu Nana mana sih? Ada. Halo Bu Nana. Halo. Tadi katanya ada yang dijanjiin. Ada dong, ini sudah ada ini Bapak Ibu, ternyata ada. Kita kedatangan tamu spesial Bapak Ibu. Silakan Pak Akbar dipanggil aja, beliaunya sudah masuk dari tadi, sudah siap. Bu Natalia. Halo Bu Nat. Mbak Google. Mbak Google katanya. Pemilik Google. Ini ya, presentasinya boleh di sini. Bu Nat. Selamat siang, selamat sore. Siang apa sore? Pagi aja ya, selamat pagi. Pagi dong. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan kesempatannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih yang sudah menyempatkan hadir dalam acara paginya GEG. Judulnya pagi ya, tapi nggak sepagi-pagi yang kita bayangkan gitu. Terima kasih banyak Pak Putu yang sudah berkenan ya untuk kita untuk sharing ilmunya tentang kombel gitu ya. Itu semoga apa yang disampaikan Pak Putu hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Semoga dapat insight ya dari Pak Putu gitu, dari penjelasannya Pak Putu. Saya belum kenalan. Nama saya Natalia.
Saya dari tim adoption. Jadi di Google itu tim adoption ada 2, ada saya dan Mas Kris. Kebetulan untuk GEG saya yang ditugasin sama Ibu gitu ya Nah, saya dan Mas Kris itu ada di Jakarta gitu ya, tapi kita juga punya teman-teman perpanjang tanganan yang tim Google yang di Jakarta di setiap daerah yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada 10 orang kita ada punya Karos, ada Mas Adit, ada Bang Surya dan lain sebagainya. Nanti mungkin nextnya kita adain ini ya sesi tim event ya. Tim event kita adain sesi perkenalan tim Google siapa aja sih gitu ya. Biasa kalau aku ke sekolah tuh orang-orang pada nanya, orang Google cewek apa cowok sih gitu. Oh ya, tuh. Sulsel ada Pak Edward, biasa dia KKN. Nggak mau ketinggalan tuh Bang Edward nih, maaf. Bu Emi. Apa namanya untuk perkenalan sekian, jadi aku nggak mau lama-lama. Mungkin apakah ada yang mau ditanyain? Malu. Biasa itu. Kirain ada di kelas aja yang malu ya. Ternyata Bapak Ibu gurunya juga sama-sama pemalu. Biasanya malu-maluin sih gitu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada. Pak Hasan tuh ada tuh, Pak Hasan dulu, Mbak. Oh, Pak Hasan, Itu silakan. ada itu. Silakan dari Pak Hasan. Oh, ada lagi tuh. Ada 2, Bu, yang bertanya. Kita batasin 2 ya, karena waktunya udah lewat ya. Silakan. Iya, udah lewat. Betul. Silakan Pak Hasan. Pak Hasan. Mbak, mungkin ini mic-nya ini enggak ya? Enggak kok, udah saya nyalakan semua. Silakan Pak Hasan atau Bu Rambu. Siska Fransina. Oke, terima kasih. Aduh, maaf saya lagi. Terima kasih banyak. Saya salam kenal Ibu, Bu Natalia ya. Ya, saya pernah ketemu Kak Ros. Kak Ros sudah pernah ke Sumba waktu itu. Ya, Ibu, mungkin saya bertanya. Saya beberapa waktu lalu pernah mendaftar juga untuk GEG ini ya. Tapi sampai sekarang belum ada kontak. Iya, biasanya ada tulisan waktu itu kan nanti di kontak wilayah terdekat ya, Bu. Ya. Mungkin itu kendalanya apa ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Bu Fransina. Satu lagi pertanyaannya, Ben? Bu Hasan. Oke. Silakan, Bu. Atau dijawab dulu aja, Miss. Barengan aja, Pak Putu. Silakan ya di ini dulu Bu Aryani. dibalas dulu. Kayaknya lagi. Ibu Aryani. Ibu Aryani. Itu sekalian Mbak Nat tadi ibunya juga nanya tuh gimana tuh yang bisa recording gitu apa teaching and learning, Bu Nat ada yang tanya. Ya. Kan. Ya udah sampai ini waktunya udah mepet karena kita kan harus pindah ke event yang selanjutnya ya. Jadi sesi 2. Ya. Ada Pak Leonardo lagi tuh. Enggak ya, udah ada. Silakan Mbak Nat. Ya, jadi untuk GG memang saat ini kegiatannya lagi di freeze. Jadi GG ini memang ada di Indonesia tapi GG ini ada dari US ya, dari tim US. Nah, itu saat ini memang lagi diberhentikan sementara sampai waktu yang tidak dapat ditentukan gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin bergabung dengan GEG, nah sambil nunggu aplikasinya dibuka nih, pendaftarannya dibuka lagi, Bapak Ibu bisa kontak GEG terdekat gitu, yang dekat dari lokasinya Ibu, misalkan ya ibunya ada di yang belum ada tuh di Mojokerto gitu ya, Jawa Timur misalkan ya. Nah, itu bisa kontak, ada Bu Lisa, ada Kanana gitu ya. Silahkan tuh kontak terdekat. Nah, atau misalkan lagi di Sumba terdekat sama Bali, bisa kontak Bali gitu. Jadi nanti tim sosmed boleh kasih websitenya GEG. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang pengen bergabung sama GEG boleh lihat di website. Di website itu udah ada foto-fotonya tuh, leader-leadernya. Nah, bisa kontak mereka tuh Bu tuh, Pak. Gitu ya. Jadi bisa kontak mereka, bisa
emang kalau pengen banget bergabung ya ini nih biasanya kita perlu bantuan di hostnya, tag host gitu ya, moderator. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari situ dulu nih. Sampai nungguin yang dari Amerika ngabarin ke Natalia lagi nih, Nat, ini udah dibuka nih. Nah, nanti baru kita akan proses gitu. Nah, memang kenapa sebelum-sebelumnya prosesnya agak lama karena memang kan ada prosesnya nih ya Bapak Ibu ya, ada background check-nya, kemudian ada ketemu sama tim Google-nya untuk untuk ditanya visi misinya sebagai leader apa gitu ya. Bukan interview, cuman we want to get to know each other aja gitu ya, pengen tahu seperti apa gitu. Karena yang udah Bapak Ibunya nih udah masuk GG hilang gitu. Nggak tahu kemana dia nih. Ke dimensi yang mana nggak tahu. Pokoknya banyak banget yang hilang nih gitu. Udah GG, tahu-tahu hilang. Ntar Natalianya nyari-nyari, Bu Emi nyari-nyari, Bu Nana nyari-nyari, Pak Akbar nyari-nyari, hilang. Nggak tahu kemana nih Bapak Ibunya gitu. Cuma itu aja sih, itu. Jadi makanya kita akan ada proses seperti itu ya, screening, pengen tahu Bapak Ibunya seperti apa, nah, baru deh gitu ya. Jadi untuk sementara memang lagi ditutup ya Ibu pendaftarannya. Jadi sering-sering aja kontak GEG terdekat kalau emang pengen bergabung. Nanti kalau emang oke banget pasti di bypass gitu. Ada KKN-nya biasa. Ordal, pakai ordal. Gitu. Enggak, tapi kalau mulai nimbrung aja, ikut-ikutan nimbrung gitu karena kita banyak banget nih perlu bantuan gitu ya. Gitu tuh via calo. Biasa calonya Bu Emi nih sama Pak Akbar. Antek-anteknya. Nah, oke. Udah cukup. Kalau untuk untuk EduPlus itu informasinya bisa dicari di edu.google.com. Itu semua tentang produknya Google ada di situ, Bapak Ibu bisa cari di situ, edu.google.com. Di situ ada perbandingannya. Nah, saat ini yang Kemendikbud punya itu adalah akun fundamental. Memang fitur-fiturnya ada beberapa yang di Talu sama di EduPlus itu ada, di fundamental nggak ada. Tapi perbedaannya nanti bisa cari di situ karena waktu kita mepet banget. Jadi yang bisa aku kasih sourcing-nya adalah itu edu.google.com gitu. Kayaknya kita udah harus pindah lagi ya kan anak ya. Jadi biasanya nih kata Bu Emi tadi namaku disebut kan ada kejutan. Nah, tadi kan anak yang nanya tadi dua tuh ya. Siapa tuh itu dapat voucher? Bukan voucher Indomaret ya. Bukan voucher pulsa. Nah, terus Pak Putu yang terbaik, the best of the best, mungkin ada kuisnya, aku nggak tahu gimana nih karena tim event kita kasih 3 orang. Jadi akan disesuaikan, misalkan kalau Bapak Ibunya belum L1, kita kasih L1. Kalau udah L1, kita kasih L2. Kalau belum, ntar akan disupport di GCT-nya, gitu. Gitu, ya. Jadi ada 5. 2 yang nanya, 3 yang nggak tahu kuis-kuisan ya kan anak ya, Pak Akbar sama Pak Putu. Silakan Pak Akbar, ada saya kirimkan email Pak Akbar ya. Oke. Baik. Ya. Kalau Bu Emi nggak ada. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, cepat-cepatan aja nih di kolom komentar aja ya. Ya, pokoknya Cepatan di kolom komentar. Nah, jangan protes. Siapapun yang muncul pertama di saya, itu yang saya kasih. Pertanyaan pertama, standby Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, ruang simpan untuk mengelola file webinar. Biasanya pakai aplikasi Google yang mana tuh? Nah, itu ada dulu. Bu Ainun jawab pertama tuh. Bu Ainun Jaria, Google Drive. Oke, 1 ya, catat ya Bu Natnya, Bu Nana ya. Pertanyaan kedua, standby Bapak Ibu ya. Pak Akbar catat ya. 3 hal dalam penyelenggaraan webinar. Ayo,
agak susah nih pertanyaannya. Saya ulangi, 3 hal dalam penyelenggaraan webinar. Ada kok tadi. Nah, ada kok tadi ya, kalau nyimak dari awal. 3 hal dalam penyelenggaraan webinar. Bisa diperjelas mungkin Pak Putu, apa nih maksudnya? Nih, saya share deh. Udah nih, 1, 2. Oh, Sebentar. Ini dia. Sebentar ya. dapat 1, contekan 2, dari 3. Pak. Ini loh. Itu udah oke. ada itu. Udah ada Pak, publikasi pelaksanaan udah ada tuh. pasca Pak Taufik. Nah, itu dah. Oke, Pak Taufik. Siapa yang pertama tuh? Jadi itu. Pak Taufik katanya. Oh, bentar. Ada di atasnya tuh, Pak. Oh, Bu Nela ya? Bu Nela. Bu Nela, oke Bu Nela. Oh, Bu Nela. Oh iya, Oke. Bu Nela, Bapak Ibu. Bu Nela Pak, Bu Nela. Oke, Bapak Ibu siap lagi ya? Nah, ini nih pertanyaan yang tadi nih. Paling mudah nih. Yang paling buat Bapak Ibu penasaran. Siap-siap. Pertanyaannya. Untuk membuat website yang paling sederhana, paling gampang dapat menggunakan apa saja? Ya. Ayo, diketik ayo. Ayo, yang benar tulisannya kayak gimana lo? Ayo. Nah, yang benar. Ayo lo, nggak boleh salah tulis lo. Oke, udah dapat tiganya, Bu Nana. Oke. Selamat. Selamat ya yang dapat voucher. Ingat voucher sertifikasi bukan voucher belanja di Indomaret. Karena Indomaret nggak semua ada di pojokan Indonesia gitu. Nah, yang tadi dapat silahkan tinggalin emailnya di kolom chat, nanti biar dicatat sama tim event. Nanti kita akan kirim via email ya Bapak Ibu. Nanti emailnya dari GG Indonesia gitu. Untuk sekian, terima kasih banyak atas partisipasinya lagi ya. Untuk siang ini udah menyempatkan hadir di hari Sabtu, di weekend harusnya waktu sama keluarga, tapi Bapak Ibu belajar di sini bareng-bareng sama teman-teman GG. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Nanti kita akan ketemu online, atau mungkin jika aku kadang-kadang aku juga ke luar kota, nanti mungkin ada di sana, nanti kita jumpa ya di sana ya, dimanapun Bapak Ibu berada gitu ya. Pak Putu, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, sekian dari Bu Nat ya. Selamat untuk yang beruntung untuk mendapatkan voucher. Nah, Bapak Ibu, setelah sesi ini kita masih ada sesi selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti yang masih sempat silakan bergabung. Jam berapa lah Bu Nana? 10 menit lagi ya? jam 14.00. Mungkin nanti karena kita ini tadi molor ya, untuk yang jam selanjutnya kita ini sih untuk Bapak Ibu istirahat dulu. Kita akan mulai pukul 14.15 gitu ya Pak Akbar ya? Boleh. Atau tetap 14.15 sih buat persiapan juga gitu. Mungkin Mbak Nana nanti share di grup WA aja kali ya ininya ya, filenya yang diminta ya. Saya akan siap. Nanti rencananya mau kita buatin ini aja sih Pak, microsite biar enak. Nanti Bapak itu ya share yang slide presentasinya nanti biar kita masukin ke microsite kita. Sorry nih Pak Putu. Sorry. Google Set yang betul itu tulisannya pakai S atau pakai E aja belakangnya? Ya, lihat di sini. Lihat di situ aja langsung tuh. Nah, tuh. Pakai S. Pakai S dong. Biar nggak penasaran. Iya. Pak Akbar, siapa aja tadi Pak Akbar yang 3 orang tadi? Terus yang pertama itu Bu Ainun, yang kedua Bu Nela, kemudian nama lengkap dong. Aku catat. Oh, oke. Siapa aja Pak Akbar? Nanti mungkin bisa japri ke gimana ya? Tinggalin emailnya gitu ya Bapak Ibu ya. Langsung ke Bu Ainun Jaria. Bu Ainun Jaria. Nah, Bu Ainun Jaria. Yang kedua itu Bu Nela Dahti. Bu Nela Dahti. Terus? Nah, yang ketiga nih yang belum tadi, bentar ya. Bu Nela lagi sih harusnya. Tapi kan Bu Nela udah dapet ya. Berarti iya, Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Neneng siapa?
Bu Neneng Room City. Terus Ya. yang bertanya tadi Oh, siapa, maaf ya, Pak? harus siapa ya tuh tadi? Yang bertanya tadi siapa ya? Saya Pak, saya yang bertanya tadi. Bu Fransina tuh. Ya, Bu tapi Fransina 2 sama pertanyaan siapa? dari saya. Tadi semuanya dari saya, Bu. 1 dibagi saja, tidak apa-apa. 2 pertanyaan tadi dari saya soalnya. Oh, begitu. Oke, Yang nanti berarti dari Fransina ya? Yang bertanya teaching and learning tadi. Iya, sama yang pendaftaran GEG tadi, Bu. GEG tadi. Oh iya bener. Tadi Bu Aryani tadi dimintain untuk bertanya, nggak bertanya-tanya soalnya. Sudah raise hand. Maaf Ibu dari tadi Bu itu. Johari tadi yang pertama bertanya. Oke deh, itu aja deh. Bapak Ibu, silakan yang namanya saya sebut. Nanti silakan menghubungi di grup gitu ya, Bu Miss M ya. Di grup kan ada Miss M ya, main gag-nya ya. yang 3 orang ini, 3 orang ini udah saya catat sih emailnya, kecuali yang tadi yang Bu siapa tadi ya. Oh sudah dicatat emailnya ya sudah. Langsung Fransina ke juga ininya. udah. Bu Fransina juga udah. Udah. Oh ya udah, kalau gitu nanti udah aman ya Pak. Kalau aman langsung Aman. Ke grup aja Kak Nana, Kak Akbar. Nanti aku buka kunci kamarnya ya. Siap. Oke deh. Oke. Oke Bapak Ibu. Kalau gitu. Daftar hadirnya Pak Akbar, daftar hadirnya udah. Udah tadi, udah dari sudah. tadi. Ya sudah. Oke, sudah silakan ditutup Pak Akbar. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk bertahan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk juga Pak Putu ya untuk waktunya untuk membagikan materi yang sangat luar biasa ya. Tadi Pak Putu nih saya titip lagi dari para peserta nih. Banyak yang penasaran untuk materinya. Mungkin nanti Pak Putu bisa bikin sesinya ya khusus. Ya, silakanlah. Nanti kita bikin sesi berikutnya lah ya. Oke, untuk link materi nanti dibagikan di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bergabung di grup dan channel WhatsApp kita. Jangan lupa juga untuk join atau bergabung dengan di YouTube kita, kemudian di medsos kita juga supaya tidak ketinggalan informasi Bapak Ibu ya. Jangan lupa juga untuk seri Februari ini kita masih ada sesi selanjutnya hari ini dan besok 1 sesi lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang tidak mau ketinggalan info-info yang menarik lainnya silakan join untuk webinar kita. Sekian untuk webinar sesi pertama untuk seri Februari pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Putu. Ingat like dan subscribe ya channelnya ya. Wajib dong. Oke, silakan boleh